Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Hari ini kita akan belajar tentang ragam sikap tercela. Di sini ada yang udah tahu belum apa itu ragam sikap tercela dan apa saja macam-macam sikap tercela? Sekarang mari kita belajar bersama tentang macam-macam sikap tercela dan apa saja contohnya ya. Oke, untuk yang pertama itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian nantinya akan mampu menyebutkan dan mengidentifikasi ragam penyebab, akibat, serta solusi terkait dengan perilaku-perilaku tercela yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan juga kalian nantinya akan mampu menganalisis berbagai studi kasus sosial yang mencerminkan sifat-sifat tercela. Nah, ini bisa dilihat di sini ada berbagai macam ragam sikap tercela. Yang pertama itu ada fitnah, yang kedua ada adu domba, yang ketiga ada mencari-cari kesalahan orang lain, keempat ada gosip, dan yang terakhir ada hoaks. Oke, pertama-tama kita itu harus tahu dulu tuh apa yang dimaksud dengan sikap tercela. Sikap tercela adalah perbuatan atau perilaku yang tidak baik, buruk, dan bertentangan dengan norma agama, etika, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sikap yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan lingkungan sekitar. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu fitnah. Fitnah digunakan untuk tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud menjelek-jelekan atau merusak nama baik orang tersebut, padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Nah, dampak negatif dari perbuatan fitnah itu yang pertama bisa merusak hubungan dengan orang lain, merusak karakter dan nama baik individu lain, menimbulkan ketidaknyamanan dan saling bermusuhan. Jadi kita tuh nggak boleh ya sembarangan memfitnah orang lain, karena belum tentu orang tersebut melakukan hal yang kita tuduhkan. Yang kedua ada hoaks. Hoaks adalah berita bohong. Dalam Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Hoaks akan menjadikan seseorang menjadi tidak dipercaya lagi di masyarakat. Oleh karena itu, hoaks harus benar-benar dijauhi oleh semua orang. Jadi ketika kita mendapatkan suatu berita di sosial media ataupun dari orang lain dan itu belum terbukti kebenarannya, maka kita jangan langsung menyebarkan itu kepada orang lain. Jadi kita harus memastikan dulu berita ini benar atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab itu disebut dengan tajasus. Berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki atau memata-matai orang tersebut. Selanjutnya ada adu domba. Nah, adu domba itu adalah tindakan sengaja menyampaikan informasi baik berupa perkataan, tulisan, ataupun isyarat dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan utama untuk menimbulkan perselisihan, permusuhan, atau ketidakharmonisan di antara mereka. Dan yang terakhir ada gosip atau ghibah. Gosip itu adalah membicarakan orang lain di belakangnya, tapi kita sendiri nggak yakin benar atau enggak ceritanya. Dan gosip yang dilarang dalam Islam itu adalah gosip yang membicarakan keburukan orang lain. Jadi dalam Islam itu lebih spesifik ya, bahwa ghibah yang dilarang itu adalah ghibah tentang keburukan orang lain. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini tentang ragam sikap tercela. Ada sedikit quotes dari Hasan Al-Basri, yaitu lidahmu adalah bentengmu, jika engkau biarkan ia keluar tanpa kendali, ia akan menghancurkanmu. Wah, tidak terasa ya, akhirnya kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.